semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan materi dari keindahan atau estetika pada nilai konfidenter. Saya, Stefania Aurelia Kalista Palaraya, akan menjelaskan bagaimana penglihatan Santo Fransiskus Assisi terhadap keindahan karya Agung Allah. Saya, Selma, akan menjelaskan mengapa keindahan merupakan hakiki dalam diri manusia. Saya Tadona Kepala akan menjelaskan mengapa Ratu mengharapkan semua orang tidak lagi merupakan ciptaan Tuhan. Sebelumnya, apa sih itu keindahan? Yuk kita cari tahu. Jadi, Tuhan menciptakan alam ciptaannya dengan sangat sempurna. Ia juga menganugerahkan manusia dengan banyak talenta. Terkadang, manusia lalai dalam menggunakan talenta yang ia miliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan adalah sifat-sifat atau keadaan yang indah. Indah merupakan keadaan yang enak dipandang, cantik, elok, dan rapi. Keindahan bisa dilihat dari berbagai macam hal, terlebih dalam kebersihan. Suatu lingkungan yang bersih, asri, dan pengaturannya maksimal akan terlihat indah. Alam yang hijau juga dapat dikatakan keindahan alam yang sangat elok. Akal budi, tubuh, hati nurani manusia bisa dikatakan sebagai sebuah keindahan. Banyak hal di muka bumi yang mencerminkan keindahan itu. Sekarang ini, keindahan alam seperti tak diperhatikan lagi. Sampah kertas, plastik, pecahan piring, sisa nasi, dan makanan ditumpuk dalam satu tempat sampah yang sama. Kita tidak peduli karena kita berpikir tukang sampah akan membuangnya. Sebagian besar sampah itu tidak bisa hancur. Truk sampah menumpahkannya di pinggir kota. Bahkan ada yang di pinggir sungai dan pantai. Miris sekali, bukan? Tanah dan air pun tercemar. Kita seakan-akan kita tidak peduli, cuek, dan membiarkan lingkungan kita rusak. Dalam hidup para bruder MTB, kepedulian terhadap dunia sekitar terwujud dalam menciptakan kebersihan lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah mulai dari lingkungan biara, dan tempat karya yang berada di bawah naungan MTB. Sekarang kita akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan tadi. Jadi, Santo Fransiskus Assisi ini memiliki pandangan atau penglihatan yang sangat mendalam terhadap keindahan karya Agung Allah. Ini bermula ketika Santo Fransiskus Assisi terpesona memandang keindahan panorama Umbria, yang ternyata keindahan tersebut sudah menambat hatinya sejak masa remajanya. Keindahan ciptaan Allah itu pun mengantar ia kepada kekasih jiwanya, Allah sendiri. Ia melihat misteri Allah dalam setiap realitas hidupnya. Jadi di pandangan dia, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah indah adanya. Di dalam ciptaan Allah, Santo Fransiskus Assisi juga melihat sinar kehadiran ilahi. Ada banyak cerita tentang Fransiskus dan perjumpaan-perjumpaannya dengan macam-macam makhluk hidup, seperti burung, ikan, bahkan serangga. Ia melangkah di atas batu-batu dengan penuh hormat. Dia merasa gembira bila mendengar suara air yang mengalir atau angin yang bertiup. Fransiskus memang memiliki suatu kecintaan yang istimewa kepada makhluk-makhluk hidup, yang kehadirannya dirasakan oleh sebagai sesuatu yang indah. Di atas segalanya, ketika Fransiskus berpaling kepada Allah, tanpa mengenakan pakaian dan dirinya diliputi ketakutan akan misteri imigrasi, maka alam ciptaan menjadi kudus baginya. Segala hal yang diciptakan oleh Allah juga telah disentuh oleh kehadiran sabda yang menjadi ilahi. Ini terdapat pada Yohanes bab 1 ayat 14. Dengan demikian, Fransiskus tidak hanya seorang pecinta alam dan seorang penyihir yang menyaksikan keindahan dari semua hal yang ada di sekeliling dirinya. Secara lebih mendalam, dia sebenarnya terpesona dengan kehadiran Allah dan tataan ciptaannya. Orang kudus ini memang mengawali suatu cara baru bagi umat Kristiani untuk memahami dunia ciptaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa keindahan merupakan hakiki dalam diri manusia. Keindahan berkaitan dengan ketenangan, keseimbangan, dan juga kedamaian. Dengan keindahan bisa melihat hal-hal indah secara fisik maupun emosional. Keindahan juga mencerminkan nilai moral, kreativitas, dan keteraturan bagi hidup manusia. Manusia secara alami memiliki naluri untuk mencari harmoni, kenyamanan, dan makna dalam kehidupan. Keindahan dapat berupa dari fisik,
emosional, dan spiritual, sehingga memberikan inspirasi, kebahagiaan, dan keseimbangan. Selain itu, keindahan juga dapat mendorong kreativitas manusia untuk menciptakan dan mengekspresikan diri, serta menjadi sarana untuk terhubung dengan alam, sesama, dan Tuhan. Jadi dengan demikian, keindahan bisa diartikan sebagai elemen yang mendasar untuk melekat pada keberadaan manusia. Keindahan juga bagian penting dalam diri manusia yang tidak pernah terlepaskan dari kehidupan manusia. Keindahan juga bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Perlunya menjaga keindahan yang telah disediakan oleh alam maupun yang diciptakan manusia sangatlah berdampak bagi generasi selanjutnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa keindahan, karena dengan adanya keindahan bisa membuat kita menjadi lebih memahami dan juga mengetahui hal menarik ataupun makna dari suatu hal ciptaan yang mengagumkan, dan juga dengan adanya keindahan itu akan membuat adanya kepuasan batin dan juga perasaan yang bahagia. Keindahan juga dapat memberikan rasa harmoni dan keseimbangan, seperti dalam seni, musik, dan pemandangan alam. Manusia menemukan ketenangan dan rasa keterhubungan. Jika keindahan tidak ada, maka manusia akan merasakan rasa yang tidak keteraturan dan hidup dalam kekacauan yang membuat pikiran dan juga emosi menjadi tidak stabil. Keindahan juga memiliki kemampuan untuk menyatukan manusia dari berbagai latar belakang. Tanpa keindahan, dunia akan terpecah belah, karena manusia kehilangan alat yang menyatukan mereka di atas perbedaan, dan juga kehidupan manusia dapat kehilangan banyak aspek seperti kreativitas, refleksi spiritual, dan hubungan emosional. Oleh karena itu, keindahan tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi juga bagian inti dari pengalaman manusia yang membuat hidup semakin layak saat kita jalani. Jadinya pada pertanyaan tadi itu, kenapa Ratri mengharapkan semua orang tidak merusakkan ciptaan Tuhan? Karena dalam hatinya, Ratri mengharapkan semua orang tidak merusakkan ciptaan Tuhan lagi. Ingin mengajak mereka untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal dunia ini yang bersifat sementara dan sering menyesatkan alam. Dengan segala keindahannya, memang sering kali menjadi sumber kenikmatan atau pelarian dari kehidupan yang penuh tekanan. Tetapi ketergantungan ini bisa membuat orang lupa akan makna hidup yang lebih dalam. Banyak orang terjebak dalam pencarian kepuasaan fisik atau materi, tanpa menyadari bahwa kedamaian sejati sering kali berasal dari dalam diri sendiri dan hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Ratri mungkin ingin mengingat bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar menikmati ciptaan alam, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa hidup selaras dengan nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti kedamaian batin, spiritualitas, dan kemanusiaan. Selain itu, seruan ini juga bisa berfungsi sebagai panggilan untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam yang semakin rusak akibat eksploitasi yang berlebihan. Alam bukanlah sumber daya yang terbatas, dan jika kita menerus mengabaikan keseimbangan dan keberlanjutannya, kita akan menghancurkan sumber kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, Ratri berharap kita bisa tidak kerusakan alam dengan cara yang lebih bijaksana, menjaganya dengan penuh rasa hormat, dan tidak hanya menggunakannya untuk kepuasan pribadi atau jangka pendek. Pada akhirnya, hubungan kita dengan alam seharusnya mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberlanjutan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral yang kita terhadap bumi.